Perhatian, konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tidak terasa kita sudah masuk ke hari raya. Jadi sebelum mulai saya dan Mas Sony mau mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin. Mudah-mudahan Ramadan kita, mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan membawa kita semakin lebih bertakwa lagi. Nah, berkaitan dengan Idul Fitri tentu seru banget nih kayaknya kalau kita ngomong-ngomong santai gitu ya, ngomong-ngomong ya kita chit-chat tentang Idul Fitri sama Mas Sony nih. Aku mau menyapa dulu. Mas Sony, apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Baik, Gimana? baik. Oke Mas Sony, ini Idul Fitri itu selalu menjadi topik yang menarik. Kira-kira Mas, menurut Mas Sony nih, untuk kita ngobrol-ngobrol aja nih ya, mudah-mudahan seperti biasa teman-teman, obrolan ini adalah obrolan untuk meluaskan wawasan kita, makanya kita sama-sama terima dengan gelas yang kosong gitu ya, kira-kira karena kita tuh cuma mau belajar, dan mudah-mudahan ini bisa mewarnai pembelajaran kita. Oke, by the way Mas Sony, Idul Fitri itu sebenarnya apa sih Mas? Ya, oke, thank you. Jadi kita santai-santai aja karena nih topiknya rada berat sebenarnya. Idul Fitri itu sering kita ucapkan tapi sebenarnya itu dalam sekali maknanya gitu ya. Oke. Jadi kita santai-santai aja. Jadi oh ya, saya juga tadi mengucapkan selamat Idul Fitri, maaf lahir batin buat semuanya. Ketika hari Idul Fitri itu kan banyak mengatakan ini hari raya yang penuh sukacita gitu kan, bahagia. Dan banyak juga mengatakan ini seperti kembali kepada kesucian, ya kan? Banyak yang mengatakan bahwa Idul Fitri itu berarti suci dari segala dosa, kesalahan bayi yang baru dilahirkan, gitu kan? Iya. Pertanyaannya, apakah mungkin manusia itu suci dari dosa sama sekali? Apakah kita itu bisa mengaku bahwa wah saya ini sudah kembali kepada kesucian, ya kan? Nah, coba kita buka di Al-Quran ya, surat 53 ayat 32. Oke, surat 53 ayat 32. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku langsung ke terjemahan aja. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Nah, jadi kenapa kita nggak boleh mengaku diri kita sudah suci? Karena pembersihan atau proses pensucian itu terus-menerus harusnya berjalan, dan kotoran kita itu harusnya terus-menerus dibersihkan. Jadi kalau kita udah ngaku diri kita suci, maka kita udah bilang sama Tuhan, udah saya sampai di sini saja pembersihannya. Oke. Nah, kotoran itu apa sih? Kotoran itu banyak banget. Jadi bukan cuma dosa ya. Emosi negatif yang ada di dalam diri kita tuh kotoran. Beban-beban, masalah-masalah hidup tuh kotoran. Konsep-konsep tuh kotoran. Sifat karakter buruk tuh kotoran. Intinya tuh apapun yang Tuhan hendak bersihkan, yang kita sebenarnya nggak tahu, nggak bisa, dan nggak seharusnya ada di dalam diri kita itu, itulah kotoran yang harus dibersihkan. Dan proses pembersihan ini tidak pernah selesai selama kita hidup gitu. Jadi manusia itu harus mengalami namanya proses zakat itu artinya pensucian diri yang terus menerus sampai dia meninggal. Gak boleh ngaku di titik tertentu dia wah saya sudah suci gitu. Oke, tapi by the way Mas, kan kita sebelum Idul Fitri ini Ramadan kan? Betul. Nah, Ramadan itu juga kan diartikan pembakaran pensucian gitu. Nah, itu sebetulnya satu rangkaian kan sebetulnya ya? Satu rangkaian. Makanya kalau kita bahas Idul Fitri sekarang ini, kita bahas tentang hasil akhir ya kan? Hasil akhirnya. Harusnya kita nanti setelah pembahasan ini kita bahas prosesnya. Kenapa sampai hasil akhir seperti ini? Makanya ini kita bahas dulu hasil akhirnya, lalu kita akan bahas nanti di kesempatan tertentu prosesnya sampai ke sini itu gimana. Nah, ini menarik banget Mas, soalnya ini seru nih. Oke Mas, lanjut Mas. Nah, jadi kalau Idul Fitri itu nggak kembali kepada kesucian maksudnya, jadi apa yang dimaksud dengan Idul Fitri kan? Oke. Nah, kita harus bahas dulu
menggunakan 3 ayat Quran, nanti kita akan bolak-balik ke sini terus ya. Jadi kita akan buka lagi. Oke. Itu surat Ar-Rum, surat ke-30. Oke, Nah, surat. Ar-Rum ini menarik ya. Oke. Ar-Rum ini secara tulisan kan artinya bangsa Romawi. Jadi kelihatannya seperti ayat sejarah. Padahal Ar-Rum tuh hakikatnya adalah hawa nafsu. Oh, oke. Yang ada di dalam diri kita. Itu namanya hakikat dari Ar-Rum. Oke. Coba dibuka tuh surat 30 ayat 1. Kita bahas dulu Ar-Rum. Kenapa Ar-Rum gitu ya? Wah, menarik banget nih. Ya. 30 ayat 1 ya. 1. Alif Lam Mim ayat 2-nya. Oke. Telah dikalahkan bangsa Romawi. Yes, ini lagi ngomongin bangsa Romawi ini ceritanya. Ya. Kayaknya nih kayak bangsa Romawi kan. Padahal ayat ini hakikatnya artinya Rum itu adalah Arum kulibati Rum itu artinya hawa nafsu telah dikalahkan. Nah. Oke. Terus lanjut ayat 3. Dan kita mengingat juga Quran penuh metafora, Quran penuh perumpamaan gitu ya Mas ya. Jadi tidak literer. Betul. Nanti akan membahas tentang perumpamaan metafora. Oke. Gonna be great nih. Seru banget nih. Oke, ketiganya adalah di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Jadi Ar-Rum itu adanya di tempat atau negeri yang terdekat di mana? Ya, di dekat-dekat di hati kita sendiri. Iya. Sesudah dikalahkan itu mereka kan menang. Jadi nafsu itu gitu. Kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang, tergantung sikap hati kita. Makanya ayat 4-nya coba biar selesai. Saya jadi ingat pembahasan di Inner Heart Talk di awal itu tentang Quran yang di manakah kau berada juga dekat kan dibilangnya gitu ya Mas ya. Oke. Quran itu tentang kita kok gitu. Ya. Oke. Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang, dan di hari kemenangan bangsa Romawi, itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Nah, jadi maksudnya itu kalau sudah kita memenangkan peperangan melawan Ar-Rum itu di dalam diri kita, nah itulah hari kemenangan yang sebenarnya. Nah kan ada cerita Nabi Muhammad sesudah perang Badar bahwa sudah perang yang memakan banyak korban itu, lalu dia mengatakan ada peperangan yang lebih besar daripada peperangan ini kan? Ya, waktu itu sahabatnya nanya gitu ya. Iya. Wahai Rasul, ini perang ada nggak yang lebih besar lagi dari ini gitulah kira-kira? Ada. Mengatakan peperangan lawan hawa nafsu. Iya benar. Lawan hawa nafsu. Nah ini ceritanya 3-4 ayat ini. Nah ini peperangan yang besar dan nggak pernah selesai. Makanya ditaruhlah surat mengenai Idul Fitri ini di surat Ar-Rum. Nah, coba kita buka ya ke ayatnya ya. Oke. Surat 30 ayat 30 sampai 32. Ini ayat yang akan kita bahas terus dalam kaitannya dengan Idul Fitri ini. Oke, masih di Ar-Rum ya. Jadi ditekankan lagi bahwa Rum ini adalah hawa nafsu gitu ya Mas ya intinya ya. Betul. Oke. Dan ini menarik banget nih. Top. Oke, sip. Kita bahas mengenai bahasa Arab klasik itu baru ketemu bahwa Rum itu artinya hawa nafsu. Iya. Oke. Nah, 30 ayat 30-nya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, kalau boleh kita baca terus sampai habis dulu, nanti kita bolak-balik ya. Lanjut. Oke. Sampai 31. 31-nya ya. Sampai 32. Oke. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Oke, di sini ada bicara mempersekutukan Allah nih. Itu ada sholat, ada taubat, ada mempersekutukan Allah atau musyrik kan? Oke, musyrik. Oh, ini kaitannya kayaknya luas banget nih. Oke, bentar ya. Ini seru banget nih, Mas. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Oke, ini juga ada kaitan sama berpecah belah. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Oke, Mas. Nah, jadi di situ ada banyak istilah kan? Ya, ada istilah fitrah, ada istilah Idul Fitri ya kembali ke fitrah ya. Ya, ada istilah hanif, ada istilah din ya kan? Ya. Ada istilah dinul qayyimah. Oke. Ada istilah taubat, ada istilah sholat dan ada istilah musyrik. Nah, Oke. Supaya lengkap kita bahas di special edition ini nih satu persatu gitu. Oke, Mas. Oke. Yang lengkap ya kan? Oke. Nah, kita bahas dulu tadi surat 30 ayat
30. 30 ya. Oke. Kita lagi boleh ya. 30. Oke, saya ulang ya. Di sini dikatakan begini. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah. Oke, lurus kepada Allah. Oke. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Oke Mas, gimana nih? Kalau diartikan begini jadi bingung, bener nggak? Nah, fitri atau fitrah itu artinya adalah alami. Seperti ketika diri kita yang sejati. Nah, jadi kita belajar ya satu sesi khusus tuh bahwa kita ini diri sejati kita tuh adalah bukan badan ini, lain-lain, tetapi roh ya. Diri kita yang sejati. Jadi kalau di Western itu suka ngomong mind, body, and soul gitu ya Mas ya? Body and soul, padahal kurang satu lagi, spirit. Oke. Padahal nah, kita ini kan hal-hal yang sifatnya spiritual. Spiritual itu harus sampai ke spirit, sampai ke roh gitu. Oke, good Mas. Sampai ke soul. Oke. Gitu ya. Oke. Nah, jadi fitri itu fitrah itu artinya alami, seperti ketika diri sejati kita itu pertama kali ada. Jadi pertama kalinya ada itu ada sifat-sifat alami, sifat-sifat dasar, atau kata yang tertentu gitu dikatakan sifat-sifat adikodrati. Nah, yang kita ada ya karena dianugerahkan oleh Allah. Nah, diri kita yang sejati ini atau apa yang disebut roh itu ada jauh sebelum kita dilahirkan sebagai bayi, bahkan jauh sebelum alam semesta ini diciptakan oleh Allah gitu kira-kira. Nah, diri kita yang sejati ini yang disebut sebagai roh itu artinya zat, ya kan? Kalau kata Allah tuh ruhku, zatku, atau zatnya Allah. Nah, coba dibuka itu surat 15 ayat 29. Oke, 15 ayat 29 ya, kita loncat dulu ke 15 ayat 29. Oke, 15 ayat 29. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, di situ ada kata-kata ruhku. Ya. Sebenarnya bukan ruh ciptaanku, ruhku. Artinya roh itu zat Allah. Oke, di sini juga kata-katanya kan mirruhi gitu ya. Iya betul Mas. Ya. Jadi apa itu zat Allah? Jadi roh kita itu, diri kita yang sejati itu zat Allah. Zat itu apa artinya? Zat itu artinya percikan. Sparks bahasa Inggrisnya. Jadi bahasa Inggrisnya itu God sparks. Jadi percikan Allah, percikan Tuhan. Jadi diri kita yang sejati itu adalah percikan dari Allah, ya kan? Nah, jadi arti kata fitrah itu arti kata lainnya adalah terpercik. Nah, jadi ketika roh itu pertama kali yang tadinya roh itu bagian dari Allah, ya kan, bagian dari Allah nih, lalu terpercik dan terpisah dari Allah, gitu. Nah, jadi sejak saat ketika roh itu terpercik, maka roh itu disebut sebagai percikan zat Allah. Nah, dan itu tidak akan pernah menjadi bagian dari Allah lagi, karena sudah terpercik. Jadi nggak ada orang yang bisa ngaku, saya ini ya Tuhan ya saya, nggak bisa. Karena dia sudah percikan. Nah, jadi kita ini hanya percikan yang sangat kecil gitu. Nah, jadi meskipun gini ya, karena percikan dari Allah, meskipun kayak titik setetes sebutir pasir di lautan pasir yang kayak seluas alam semesta ini, tapi roh ini karena percikan membawa sifat-sifat dan kehendak Allah. Gitu. Nah, misalnya gini, ada beras di KUD yang jumlahnya misalnya jutaan ton misalnya nih, sebagai contoh jadi buat analogi. Lalu dari KUD itu kita mengambil sebutir beras, ya kan? Sebutir beras ini membawa sifat-sifat beras yang jutaan ton itu, tapi kan cuma sebutir. Gitu. Oke. Nah, jadi roh ini misalnya membawa sifat zat Allah, misalnya tidak pernah berawal, tidak akan pernah berakhir, kekal, dapat melihat, dapat mendengar. Kalau bahasa sifat 20 kan ada basar, ada kahal, macam-macam ya, kan. wujud, kidam, bako gitu ya. Itu bisa mendengar. Dan roh ini juga, percikan ini membawa kehendaknya Allah. Gitu. Jangan bukan
bukan sifat tapi kehendak. Kehendak Allah terhadap zat ini adalah untuk zat ini selalu dikasihi dan disayangi oleh Allah. Nah, sehingga roh ini harus selalu bersama Allah, tidak terpisah dari Allah. Nah, jadi waktu roh ini terpercik atau dalam hal apa ini disebut sebagai bahasa Arabnya itu fitrah, roh ini punya sifat atau sikap alami belum terkontaminasi. Jadi roh kita ini misalnya punya sifat-sifat dasar atau sifat-sifat alami itu roh kita bisa pasrah, bahasa Arabnya itu aslam atau Islam, bisa berserah, bisa bersyukur, bisa bebas dari semua kemauan, keinginan, harapan, tujuan apapun yang berasal dari kita. Jadi semua itu diberikan pemberian. Nah, sifat awal ruh yang terpercik ini, yang belum terkontaminasi ini, itulah yang kita mintakan kepada Allah untuk dianugerahkan kembali. Nah, setiap sholat itu kan kita selalu minta wa ma'ana awwalu muslimin, ya kan? Nah, itu artinya kita minta supaya ya Allah jadikanlah aku atau kembalikanlah aku atau anugerahkan kembali aku sikap dasar seperti pertama kali dulu roh ini fitrahnya diciptakan pertama kali. Sebelum saya kotorin, saya pegang, saya lakukan, saya apa itu awalnya itu di originnya itu ya. Iya. Itu seperti itu. Itu artinya kembali kepada fitrah. Nah, bener Mas, ini mau bahas Idul Fitri berat banget bener Mas. Berat. Oke, tapi seru Mas. Ini seru banget nih. Ini pengertian fitrahnya aja dahsyat banget gitu. Oke Mas, iya. kita lanjut Mas, kita lanjut. Puasa 30 hari nggak makan, mau kembali ke fitrah mah jauh banget. Jadi kalau sekarang cuman puasa nggak makan nggak minum, mau pulang gitu ya? Nggak gitu. Oke Mas, keren. Lanjut Mas. Ini makanya topik yang berat. Nah, kalau saya jelasin secara ringan bisa-bisa aja, tapi kan ya buat apa kalau nggak dapet hakikat esensi? Yes, good Mas. Oke. Nah, jadi coba dibuka tuh. Kalau setiap kita sholat kan nggak usah dibuka lah ya. Nanti kalau mau buka sendiri boleh tuh di surat 6, 162, 163. Ya. Kita kan setiap sholat membaca doa iftitah yang isinya tuh ini wajah tuh wajiyah gitu kan. Lalu wa ana awwalu muslimin, benar nggak? Betul. Kan seringkali wa ana minal muslimin, bukan, bahasa Al-Quran aslinya tuh wa ana awwalu muslimin. Ya. Artinya adalah kembali kepada sikap dasar, sikap awal, sikap adi kodrat untuk kita itu muslim atau berserah diri, bukan jadi berlabel Islam yang kita bahas ya. Itu agama belum ada. Iya. Ada. Betul. Kan adanya di buku. Gitu. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, roh yang pertama kali diciptakan itu kan diberi pilihan kan. Boleh memilih ya kan. Bahkan dibilang mau beriman boleh, mau kafir juga boleh, bener nggak? Allah tuh nggak pernah memaksa ya kan. Nah, coba buka tuh surat 64 ayat 2. Oke, wah benar Mas, ini keren banget sih. benar. 64 ayat 2. Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang mukmin, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Boleh nggak menurut Allah kafir atau beriman? Iya, pilihan gitu ya orang. Pilihan. Betul. Kalau pilihan tuh silahkan memilih. Nah, tapi boleh kan? Boleh, tapi ada konsekuensinya ya. Surat 18 ayat 29 misalnya. Iya, benar. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah dia beriman. Boleh milih berarti ya. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah betul Mas. Boleh, jadi boleh, dua-duanya boleh kok gitu. Pilihan ini nih karena kita menggunakan pilihan sesuai dengan kemauan kita sendiri, keinginan kita sendiri, tujuan hidup kita sendiri, harapan hidup kita apapun yang menurut kita sendiri nggak sesuai dengan atau bertentangan ya kebanyakan dengan kehendak Allah tuh, maka setelah roh itu terpercik atau fitrah itu, kita tuh banyak sekali melakukan hal-hal yang membuat diri sejati kita itu nggak fitrah lagi gitu. Oke. Diri sejati kita tuh penuh kotoran,
diri sejati kita tuh atau hati nanti ya tidak menghadap lagi ke Allah, tapi menghadap kepada kemauan-kemauan kita, keinginan-keinginan kita gitu. Dan apa namanya, tujuan hidup kita sendiri macam-macam. Diri sejati kita tuh tertutup karena kita nggak mau dengerin Tuhan, nggak mau dengerin Allah gitu kan. Atau diri hidup ini misalnya jadi kita ngumpulin kemelekatan, jadi sesat. Itu intinya adalah setelah titik fitrah itu, diri kita tuh udah tersesat jauh sebenarnya. Hanya kita hidup di dunia ini untuk belajar, untuk kembali kepada fitrah awal itu. Aduh Mas, jadi, ternyata kita datang ke sini cerita belakangnya panjang banget ya. Panjang banget. Oke Mas, oke. Kita nggak bicara umur 100 tahun, ini kan jutaan tahun ini. Iya. Oke Mas, oke. Oke, nah kembali ke fitrah tadi. Kita hidup di dunia ini nggak posisi 0, kita posisi minus. Oke, nah ini harus di quotes juga nih, bukan posisi 0 tapi posisi minus ya. Posisi 0 tuh fitrah. Posisi 0 tuh fitrah, oke. Posisi minus. Posisi minus. Gitu. Oke. Nah, jadi kembali ke fitrah ini kehendak Allah, bukan kehendak kita. Ya, kita harus tahu bahwa kita tuh kembali untuk mengalami, dapat bersikap, bersifat seperti awal dulu waktu pertama kali diciptakan, untuk kembali bersyukur, bisa pasrah, bisa berserah, bisa beriman, bisa memuji Allah dan sebagainya yang sesuai kehendak Allah itu adalah kehendaknya Allah. Nah, tapi kita sekarang di dunia ini nggak seperti itu. Jadi PR kita tuh di dunia selama kita hidup tuh kembali ke titik 0. Kembali ke titik 0 ya? Kembali ke titik 0. Tapi posisi kita sekarang minus. Posisinya? Minus? Iya, minus. Oke. Diakuin itu minus. Kalau itu nggak diakuin minus itu masalah. Pokoknya poin-poin sekarang ini adalah fitrah itu juga, tadi kita bicara bahwa fitrah itu juga bukan secara populer apa yang kita lakukan dan pahami hari ini gitu ya. Fitrah itu adalah keaslian atau nature atau origin gitulah. Kembali kepada titik. Dan tadi kalau lihat dengar pembahasan Mas Sony panjang banget. Pasti pada penasaran kan lanjutannya seperti apa itu tentang fitrah. Mas, kita bisa lanjut, Mas? Boleh ya. Oke. Itu kita bahas sampai di PR ya, PR hidup ya. PR hidup. PR kita nih selama masih hidup itu semua PR semuanya nih enggak siapapun ya. Itu kembali ke titik 0, bukan ketika waktu seperti bayi yang dilahirkan, tapi seperti diri kita sejati atau roh itu pertama kali ada. Sekarang posisinya adalah tidak dalam posisi 0 tapi posisi minus. Itu bagaimana caranya untuk kembali ke posisi 0 atau kembali ke fitrah sebagai diri sejati kita pertama kali ada itu. Nah, jadi waktu pertama kali kita ada tuh roh kita itu, diri kita sejati itu, kita tuh menghadap ke Tuhan terus gitu. Nah, jadi belum punya keinginan gitu kan. Jadi pertama yang perlu dikembalikan adalah agar wajah kita itu, wajah ini kembali menghadap wajah Allah dengan lurus. Makanya di surat 30 ayat 30 itu dikatakan hadapkanlah wajahmu lurus kepada Adin gitu kan. Nah, jadi tapi wajah ini bukan muka ya. Kita nggak bicara fisik, nggak bicara muka ini, karena diri kita sejati itu nggak ada mukanya, nggak ada badannya, nggak ada apa, itu kan nggak ada bentuknya gitu. Jadi yang disebut sebagai wajah, dihadapkan wajah diri kita sejati itu artinya segalanya itu menghadap gitu. Semua dimensi nggak usah pikir, itu susah lah dipikirin. Pokoknya apa aja gitu. Nah, jadi diri kita sejati itu nggak punya muka, jadi nggak ada karena ini semua non fisik. Nah, diri kita sejati itu misalnya nanti hati kita dimulai dengan hati kita menghadap, hati nurani kita menghadap, menghadap lurus kepada Allah. Nah, jadi kita tuh kan bisa menghadap kemana-mana gitu. Nah, kalau misalnya kita punya kemauan, sebagai contoh ya, saya punya kemauan nih, hati kita tuh menghadap ke kemauan kita itu loh. Gitu. Misalnya seorang ABG lagi jatuh cinta gitu. Hatinya menghadap kemana? Berapa persen yang ke Allah? Berapa persen yang ke ABG sih kayaknya nggak inget Allah, Mas.
Nah, Ya. ini aku gitu ya. Boro-boro Ya. waktu aku ABG begitu ada pacar gitu ya, begitu ada cewek cantik, bah Tuhan Allah nggak ada. Lah, orang Allah. Bapak ibunya aja nggak diingat, bener nggak? Apa ibunya aja nggak diingat. Nggak diingat. Udah hatinya ngarah ke dia aja. Nah itu sebagai contoh hati tuh bisa mengarah nggak ke Allah tuh kayak gitu. Oke. Iya. Nah misalnya saya hidupnya sangat materialistis. Gitu. Hati saya mengarah kemana? Yang dipikirin uang materi terus gitu. Lagi mengarah kemana hati saya? Atau misalnya saya ini lagi ada masalah tuh membebani sekali hati saya. Hati saya mengarah kemana? Apakah mengarah ke Tuhan, ke Allah, atau ke masalah? Ada orang yang misalnya sedang memburu jabatan, posisi, gitu. Lagi mau pemilihan sesuatu, gitu. Hatinya mengarah kemana? Oke. Kemana? Iya, paham mas. Nah, kalau misalnya ada orang lagi beribadah, lagi sholat, tetapi di hati pikirannya, wah saya sholat nih buat dapat surga nih, dapat pahala, surga pahala. Hatinya mengarah kemana? Iya. Ke surga pahala tadi ya, di situ pasti ya. Itu, pokoknya hati kita tuh mengarah apa yang kita mau. Nah, Allah tuh menghendaki, meskipun kita ini hidup dengan banyak hal, misalnya tadi jatuh cinta sama seseorang, ada masalah, ada kebutuhan hidup dan sebagainya, tapi hati kita tetap mengarah seutuhnya diri sejati itu ngarahnya ke Allah. Misalnya gini, saya lagi ngadep ke Kang Abu nih, atau ke pemirsa semua nih. Saya menghadap ke Kang Abu, mata fisik saya, tapi hati saya jangan ngarah ke Kang Abu atau ke yang pemirsa, tapi atau yang nonton kita GR banget sih kayak. Iya mas. Gue doang sebenarnya. Ada audiens pada lebaran. Oke ya, mas. Saya meskipun saya ngobrol harusnya menghadap ke Allah gitu. Nah jadi ini perlu disadari dan diakui bahwa selama ini hati saya, diri saya, keberadaan diri sejati saya tuh nggak mengarah kepada Allah. Meskipun ketika misalnya lagi sembahyang, meskipun lagi ngomong ini wajah tu wajia, tapi hatinya ngarah kemana? Nah, ngomong gitu benar, ya kan? Benar. Nah, padahal hati, diri sejati kita, seluruh diri kita itu secara fitrah tadi kan harusnya selalu mengarah dan menghadap kepada wajah Allah ini. Karena itu sifat fitrah kita tuh. Itu sifat dasarnya kita tuh itu. Sifat adi kodratnya kita tuh itu sebagai zat Allah, tadi percikan zat Allah gitu kan. Nah, kita itu perlu sadar untuk oh iya, saya perlu kembali kepada kondisi fitrah ini gitu. Nah, jadi itu perlu disadari dulu. Nah, kesadaran berikutnya adalah Allah tuh selalu berkehendak untuk hati kita, diri kita sejati mengarah kepada Allah. Tapi Allah nggak pernah maksa. Nggak pernah memaksa. Jadi Allah maha kuasa, tapi juga maha pengasih, maha penyayang. Nggak ada tuh seseorang atau siapapun yang bisa mengarahkan hati kita atau menghadapkan hati dan diri sejati kita tuh menghadap kepada Allah lagi. Nggak ada siapapun. Yang bisa cuman Allah, yang tahu caranya cuman Allah gitu. Jadi kita nih makhluk yang lemah yang nggak tahu apa-apa. Tapi juga di sisi satu makhluk lemah, di sisi lain makhluk yang bodoh. Karena nggak sadar akan hal ini. Jadi selama ini kita tuh melekat, menahan, megang erat-erat kayak balon gitu, dipegangin gitu. Oke. Wajah kita tuh nggak bisa diarahkan Allah untuk menghadap ke Allah lagi. Intinya tuh kita nggak bisa memilih untuk tidak mengikuti kehendak kita sendiri, yang mengikuti kehendak Allah agar wajah kita tuh diarahkan kepada Allah. Oke. Jadi makanya agar hati dan diri sejati kita tuh yang tadinya mengarah kepada yang lain, pada keinginan, kemauan itu untuk diarahkan kembali kepada Allah, kita tuh perlu sadar untuk melepas saja apa yang kita tahan, kita pegang, kita harapan kita, kepentingan, kemauan, prioritas, tujuan hidup segala macam itu, seperti di doa iftitah itu, ini wajah tu wajia, ya kan? Sehingga semuanya itu dipasrahkan agar seluruh hidup, mati, ibadah, hati, diri sejati, semuanya itu dipalingkan dari segala-galanya hanya untuk
dipasrahkan kepada Allah dan diarahkan Allah untuk selalu mengarah dan menghadap kepadanya. Kira-kira begitu. Oke, bentar Mas. Ini berat banget nih. Bentar Mas, bentar. tahan dulu. Oke, itu tadi yang paling saya kena itu ketika Mas Sony ngomong sama saya, yang ngelihatnya adalah mata fisiknya, tapi ketika semuanya hatinya menghadap ke Allah, itu yang disebut dengan wajah itu di situ gitu ya, kira-kira ya. Kemana kita menghadap gitu ya, kira-kira ya. Oke, saya lagi pengen apa, wajahnya ke situ. Berarti ya Allahnya nggak tahu ada di mana gitu ya, kira-kira ya. Ya, makanya kita perlu memasrahkan semua itu. Oke, makanya tadi Mas Sony terakhir bilang dipasrahkan gitu ya, kira-kira ya. Ya, Oke. lepas. Lepas. Makanya ini ada satu itu tadi adalah wajah. Ada satu terminologi yang sangat penting di ayat 30 sampai 32 ini, yaitu hanif, ya kan? Hanifah. Hanifah ya. Hanif. Ya, hanif itu artinya hakikatnya adalah melepaskan dengan cara memasrahkan kepada Allah. Oh, nah, jadi tadi itu semua keinginan harapan yang bikin kita nggak mengarah tuh dilepasin semua. Lepas, dipasrahin semua sehingga kita bisa dibantu oleh kasih sayang Allah itu untuk mengarah lagi kepada Allah. Nah, proses melepas ini, memasrahkan nih karena banyak sekali yang kita pegangin gitu ya selama hidup ini, ngaku aja gitu. Segala harapan, kepentingan, kemauan, konsep, kotoran, dosa, banyak banget deh, kemelekatan, macam-macam lah itu ya. Mas, itu tuh disadari atau tidak disadari, Mas? Kemelekatan dipegang apa semua? Banyak kan kita nggak sadar, tapi kita nggak perlu tahu satu persatu apa itu, tapi nanti melepasnya perlu satu persatu. In detail sebenarnya itu nanti perlu dipraktekkan kan. Ini kan sebuah pengalaman. Yang dialami, ini bukan sebuah konsep, ini harus dialami dan dialami terus menerus. Nah, gitu ya, cuma sekali dialami tapi terus menerus supaya bisa lepas satu persatu. Nah, nanti perlu disebut tuh satu persatu untuk lepasnya. Supaya nanti kita bisa semakin diarahkan. Artinya semuanya itu perlu dilepas. Dan ini mungkin mengajarkan iftitah kepada kita bukan cuman ngomong gitu ya Mas ya, bukan cuman inna sholati wa nusuki, nggak kayak gitu ya. Ini luar biasa sih. Oke Mas. Adanya di hati gitu, bukan di ucapan. Jadi meskipun kita ngomong 1000 kali, kalau hatinya nggak terlibat nggak bisa. Makanya proses hanifah ini harus diawali dengan proses membuka hati, atau bahasa Arabnya nanti Al-Fatihah. Mantap. Nah, nanti di YouTube IHT season 2 saya akan bahas, kita sama-sama akan diskusi tentang membuka hati Al-Fatihah ini. Wah, mantap. Jadi, mohon maaf nih di sesi ini saya nggak bisa praktek hanif ini sebelum kita paham dan praktek dulu Al-Fatihah, karena semua itu harus dimulai dari hati. Kan nggak apa-apa Mas, semua juga kan berawal dari tahu dulu, mengenal, merasakan, kan gitu ya Mas ya. Jadi supaya ternyata yang penting kan, itulah kenapa kita pentingnya membuka pikiran, karena dengan membuka pikiran kita jadi pengetahuan nambah pasti juga pengen jadi ngerasain, kan gitu kira-kira Mas. Betul, makanya ini cuma tahu arahnya aja. Kalau perjalanan itu kan kita tahu, mau ke Surabaya gitu. Tapi kan harus dijalanin, jangan cuma tahu aja gitu. Kalau nggak tahu doang nggak nyampe. Oke Mas, lanjut Mas. Nah, jadi ini hanif ini penting. Nah, makanya di Quran dikatakan Ibrahim itu seorang yang hanif. Nah, surat berapa? 16 ayat 120. 16 120 ya. Perlu dibuka? Baca aja. Baca, 16 120. Yes. Ini salah satu ayat yang paling diingat waktu pertama belajar Quran tuh ini sih. Ibrahim tuh sering banget dibawa-bawa waktu awal belajar sih. Betul. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif. Nah, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Jadi Ibrahim itu seseorang yang hanif. Hanif itu artinya dia melepas. Nah, suatu cerita klasik adalah ketika dia umur 99 tahun kan, lalu dia mau punya anak susah, terus kemudian baru dikasih anak yang namanya Ismail, lalu dia sangat bahagia, lalu dia itu tadi wajahnya jadi berpaling ke anaknya kan. Karena dia benar-benar sayang banget anaknya. Anaknya terus hanif, kamu lepas semua kemelekatan itu. Lalu oleh Allah dikatakan
pemelekatan kepada anak yang dicintai itu harus disembelih. Sembelih itu bukan berarti disembelih fisik. Iya. Kita bahas tentang ini ya. Oke. Bukan disembelih tapi ditinggalkan ke tempat lain, kira-kira begitu. Ditinggalkan dalam kondisi yang Mekah yang susah, yang mau makan juga susah, dia harus meninggalkan, bukan disembelih. Nah, jadi dia perlu menyembelih. Makanya dia melakukannya dan dia memberi pelajaran kepada kita semua bahwa itu yang disebut sebagai hanif. Gitu. Oke. Ya. Nah sekarang jadi hanif itu. Sekarang menghadapkan wajah secara lurus kepada din Allah, ya kan? Din. Di situ ada kata-kata din di surat 30 ayat 30 itu. Oke, jadi ntar Mas, fitrah udah ya, fitrah oke. Fitrah udah oke. Terus hanif juga kita pahami gitu ya. Hanif itu berarti melepaskan gitu ya intinya ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke din berarti ya. Din, ya din. Oke, nah menghadapkan wajah kita secara lurus kepada agama Allah itu agak susah. Gimana cara menghadap lurus kepada agama kalau kita berpandangan bahwa itu adalah label agama gitu. Oke. Ntar dulu Mas, kita bahas fitrah udah, kita bahas kita bahas fitrah udah, kita bahas hanif juga udah yang berkaitan sama Ibrahim gitu. Jadi ternyata Ibrahim disuruh nyembelih Ismail itu bukan gitu ya, tapi melepaskan. Nah, endingnya di din. Din itu apa sih, Mas? Jadi di sini kan dibilang menghadapkan wajah secara lurus kepada din Allah. Kalau dikatakan din itu sebagai label agama, gimana mengarahkan wajah kepada suatu label agama gitu kan? Jadi hakikatnya din, hakikat lo ya, saya bicara hakikat ini. Oke. Bukan yang lain-lain ya. Oke. Jadi hakikatnya din itu bukan label agama, tapi sikap hati kepada Allah. Oke, saya ulang dulu Mas. Jadi secara hakikat din itu bukan labelnya, tapi justru malah esensinya bukan di labelnya, tapi di sikap hati gitu ya Mas ya? Betul, sikap hati kepada Allah itu namanya din. Oke. Din di dalam Al-Quran tuh artinya banyak. Jadi misalnya ada pembalasan, pembangkitan, agama. Nah, kalau din itu diartikan hanya sebagai agama misalnya, lalu apakah arti Maliki Yaumiddin? Masa hari agama? Oh iya, tapi di Maliki Yaumiddin kan yang menguasai hari pembalasannya di situ ya? Tapi artinya bukan itu sebenarnya. Oke. Maliki Yaumiddin itu maaf ya, saya nggak bisa bilang sebenarnya bukan itu. Menurut hakikatnya itu lebih dalam daripada itu. Iya, ada makna yang lebih dalam daripada hanya teks itu gitu ya, kira-kira ya. Oke. Malik Yaumiddin itu artinya Allah menjadi raja atau penguasa orang-orang yang sikapnya sudah benar kepada Allah. Jadi dia sudah mengalami saat-saat yaum itu artinya hari kan? Hari atau saat-saat yang din itu sikap apa? Secara hakikat din itu adalah suatu sikap, yaitu kepatuhan dan ketundukan kepada Allah. Jadi kalau tadi kan kita udah bahas bahwa Allah itu adalah memberi pilihan kan? Kalau kita udah memilih untuk tunduk dan patuh kepada Allah, baru Allah itu bisa menjadi raja atas diri kita, penguasa. Itu disebut Malik Yaumiddin. Oke. Malik Yaumiddin itu ya sekarang, jangan tunggu nanti. Iya. Jadinya saat ini, nggak usah nunggu hari pembalasan. Oke. Kita sudah sikapnya din yang benar, tunduk dan patuh kepada Allah, maka Allah bisa menjadi raja, Malik. Raja atas diri kita. Malik itu artinya penguasa yang seutuhnya, bukan presiden kan? Kalau presiden kan ada masanya. PR. Iya. Itu mutlak gitu. Jadi din itu sikap hati, bukan sesuatu yang ada di ucapan atau di KTP. Kan ada di KTP kan. Tapi sikap hatinya, khusus sikap hatinya kepada Allah. Oke. Jadi itu bukan suatu label agama tertentu sebenarnya. Oke, ini hakikat. Notes banget nih. Ini notes banget. Ini kita bicaranya di hakikat gitu ya. Hakikat. Oke. Nah, sebagai contoh gini, di Al-Quran itu ada orang yang label agamanya sudah dikatakan Islam, tapi kata Nabi dia belum Islam, belum beriman. Karena sikap hatinya itu belum sampai ke hatinya gitu. Baru sekedar ucapan saja. Oke. Nah, coba dibuka tuh surat 49 ayat 14. Iya, benar. 49 14. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Arab Baduy itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah,
kamu belum beriman, tapi katakanlah kami telah tunduk. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Iya. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi iman itu belum atau sikap tunduk patuh itu belum masuk ke hati, karena itu sikap hati. Jadi belum tentu karena itu sikap hati ya. Ukurannya tuh ada di hati gitu. Oke. Jadi kalau di Al-Quran dikatakan wa fi hadza, di dalam sini ukurannya gitu, bukan Wa di fi dompet. hadza. Iya. Ya. Surat 22 ayat 78. 22 ayat 78 ya, sebentar. 2278. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia, Allah, telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Orang muslim dari. Gimana Mas? Sorry. Muslim itu adanya di mana? Nah, coba tuh lanjut ayatnya. Oke, dan begitu pula dalam Al-Qur'an ini supaya dalam Al-Qur'an ini itu bahasa Arabnya wa fi hadza. Wa fi hadza itu bukan di dalam Al-Qur'an buku itu enggak, tapi di sini di dalam Al-Qur'an gitu kira-kira. Betul, ini ada kata-kata wa fi hadza. Wa fi hadza, betul. Iya, liyakuna. Iya benar. Betul. Karena ini adalah sikap hati, maka ada orang yang mungkin di Quran mungkin Nasrani begitu, tapi kaum Nasrani tapi sikap hatinya Muslim. Ya. 3:52. Oke. Wah, ini menarik juga nih. Ini mind blowing nih pasti nih. Keren nih. Jadi, surat 3 ayat 52 ya. Oke. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, Bani Israel, berkatalah dia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Penolong itu bahasa Arabnya ansori, di situ nasoro, ansori itu artinya Nasrani, itu berasal dari kata menolong. Oh iya ansori di sini ya. Agama Allah artinya Nasrani kan. Oh ya. Oke. Jadi Nasrani atau ansoro itu artinya penolong gitulah kira-kira ya Mas ya. Oke. Para hawariyin, sahabat-sahabat setia menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Nah, itulah ansor atau Nasrani itu penolong. Oke. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Berserah diri bahasa Arabnya apa itu? Washhad bi anna muslimun. Muslimun, iya, meskipun dia kaum Nasoro atau penolong agama Allah, ya dialah muslimun. Oke. Di situ kan terjemahin sebagai beragama Islam. Oh iya. Gitu. Iya. Oke Mas. Oke. Makanya ada kata-kata janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, nanti kita bahas deh ya. Oke. Tapi ini menarik nih Mas. Ini menariknya ada kata-kata ansor, nasoro, muslim. Ini kadang-kadang memang terjemahannya tuh nggak konsisten juga kelihatannya ya Mas ya. Ya. Oke. Sehingga kita benar-benar harus bisa membuka. Iya, kita harus benar-benar bisa membuka pikiran kita, terus melihat dari segi metafor, banyak gitu ya yang harus kita pikirkan sebelum kita menilai sesuatu gitulah kira-kira ya Mas ya. Oke. Nah, jadi hanya Allah tuh yang bisa tahu seseorang itu dalam keadaan tunduk patuh apa enggak, ya kan? Hanya Allah yang bisa mengetahui dalam keadaan tunduk patuh apa enggak. Ada satu istilah yang tadi belum kita bahas, dinul qoyimah ya, dinul qoyimah. Nanti kita balik lagi ya ke muslim. Oke. Jadi nggak ada siapapun yang bisa tahu hati seseorang tunduk patuh apa enggak. Nggak ada siapapun, makhluk apapun dapat mengakses hati seseorang kecuali Allah. Tadi balik ke dinul qoyimah. Ketika diri kita sejati itu pertama kali diciptakan, ya, kita kan dianugerahkan yang di sesi 1 itu tadi kan, yang kemarin itu kita bahas tuh ketundukan dan kepatuhan itu alami dan itu yang dikehendaki oleh Allah kan. Nah, ini yang namanya dinul qoyimah. Dinul qoyimah itu artinya din itu artinya tunduk patuh, qoyimah itu yang terdahulu, yang pertama kali, saat pertama kali. Nah, artinya qoyimah itu.
Itu yang lurus itu yang pertama kali itu. Oke. Pertama kali diri sejati kita ada itu bersifat namanya tunduk patuh yang namanya dinul qayyimah. Jadi fitrah kita itu adalah din atau tunduk patuh. Tapi pertama kali kita bersikap tunduk patuh ketika itu namanya dinul qayyimah. Nah, Oke. Itu berarti yang awal banget gitu ya? Awal banget sebelum kita kontaminasi gitu kira-kira. Nah, itu ada di 98 ayat 5. Oke, 98 ayat 5. Ya. Oh iya, sering denger sih dinul qayyimah sering denger sih. Itu fitrah juga. Fitrahnya, oke. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Ya. Dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Agama yang lurus. Sebenarnya itu bukan agama yang lurus, itu sikap yang lurus, sikap yang qayyim yang pertama kali. Karena itu din itu artinya bukan agama secara hakikat tapi sikap. Oke, dan ini juga di dalam bahasa Arabnya kan zalika dinul qayyimah ya. Betul. Nah, jadi itu adalah sikap yang murni, yang taatnya murni. Qayyim itu artinya terdahulu kan. Qayyim pertama kali. Jadi dinul qayyimah itu ketundukan sebagaimana pertama kali diri kita sejati itu ada. Dinul qayyimah itu adalah kondisi sejati kita yang tunduk patuh kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya, semurni-murninya, belum ada kepentingan, belum ada kemauan, belum ada apapun dari kita. Yang ada hanya Allah dan kasih sayangnya, hanya Allah dan ridhonya. Makanya disebut di situ mukhlishina lahuddin. Mukhlis itu artinya mukhlisi lahuddin. Mukhlis itu artinya adalah terbebasnya kita ikhlas kan, atau bisa disebut ikhlas juga. Orang yang ikhlas artinya terbebas dari semua keinginan, kemauan, harapan, prioritas apapun dari kita gitu. Nah, dalam kondisi fitrah ini di dinul qayyimah ini barulah kita bisa menyembah Allah dengan murni sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kemauan kita. Oke. Di din itu artinya tunduk patuh, dinul qayyimah sikap awal. Jadi tunduk patuh sikap awal ya. Oke, Mas. Ini seru banget. Ini sekarang. Nah, kita bahas secara din dulu. Din itu kan artinya sikap yang tunduk dan patuh kepada Allah dengan itu. Nah, dasar atau alasan orang tunduk patuh itu apa? Jadi, dasar atau alasannya gitu ya? Ya, ada nggak orang yang tunduk patuh karena ketakutan atau kekuasaan? Iya. Kan tunduk patuh karena pengen misalnya. Karena pingin, atau pertama kali mungkin kita bahas karena takut. Nah, takut, iya. Ada orang itu lebih kuasa, lebih gelarnya banyak, pangkatnya banyak, ilmunya banyak, ya. Nah, ini juga din namanya. Harusnya sikap yang tunduk patuh tapi salah gitu. Nah, kan ada kata-kata tunduk patuh kepada raja itu din juga. Nah, coba dibuka surat 12 ayat 76. Oke. Jadi din luas banget ya? Luas. Iya ya. Oke, 1276 nih. Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami atur untuk mencapai maksud Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki, dan di tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada yang maha mengetahui. Di situ kata-katanya undang-undang raja, bahasa Arabnya itu fidini malik. Oke. Fidini malik. Jadi bukan agama itu, ya kan? Iya. Di fidini malik. Ya, jadi fidini malik itu artinya kepatuhan kepada raja. Nah, jadi kita tuh bisa loh tunduk patuhnya kepada raja, kepada presiden, kepada penguasa, kepada orang lebih pintar segala macam. Ya kan? Oke. Nah, bayangin kalau orang tuh beribadah kepada Allah ya karena takut. Seperti kayak dia sama raja gitu. Karena maha kekuasaannya kan? Ya. Jadi kayak dia takut dosa, takut masuk neraka gitu, kira-kira gitu. Nah, itu patuh juga, tapi dasarnya ketakutan. Okay. Nah, Allah itu nggak menghendaki kita itu tunduk patuh kepadanya atas dasar ketakutan. Karena kepasrahan yang didasari atas ketakutan itu bukan kepasrahan namanya, tapi keterpaksaan. Oke. Ya,
Tapi by the way Mas, kalau ngomongin ini ya, nggak tahu nih, aku dari kecil itu kalau disuruh sholat pasti ditakut-takutin sama neraka sih Mas. Nah, karena terpaksa akhirnya sholatnya. That's it. Jadi menjalani sholat tuh patuh kepada itu karena takut. Nah, itu sikapnya pasti nggak bagus. Benar sih. Jadi memang sholatnya karena pokoknya kalau gini deh, sholat karena takut segini ya orang tua nih misalnya, yang penting nggak dimarahin selesai gitu. Ini sebelum ngerti nih ya, ya kayak gitu. Dan ini saya rasa umum sih Mas. Umum karena itu kan ya kan sering saya bilang kita sekolah kan mulai dari TK SD. Tapi apa mau TK SD terus? Bener Mas, setuju. Buat anak TK SD perlu ditakut-takutin. Iya benar. Let's go Mas, let's go. Kita naik kelas. Kelas lah. Nah sekarang contoh kedua tuh gini. Tadi kan orang tunduk patuh atas dasar takut. Misalnya tadi takut pada raja. Tapi ada nggak juga orang yang tunduk patuh karena dia pengen dapat sesuatu gitu, pamrih. Misalnya nih, dia tunduk patuh ke atasannya. Dia pengen naik pangkat atau jabatan, atau kepada penduduk pengen konstituennya supaya dia kepilih gitu. Ada orang yang kaya supaya dapat kekayaan, atau pada orang miskin supaya diakuin dia orang baik gitu misalnya kan gitu. Yeah. Nah itu juga tunduk patuh juga, melakukan sesuatu tunduk patuh, tetapi ada pamrihnya gitu. Iya. Nah bayangin kalau ada orang yang beribadah kepada Allah karena ingin misalnya pamrih, pahala, surga gitu. Itu tunduk patuhnya atas dasar pengen dapat sesuatu buat saya. Iya. Allah itu nggak menghendaki kita tunduk patuh atas dasar pamrih. Karena kepasrahan yang atas dasar pamrih itu sebenarnya bukan kepasrahan, tetapi itu jual beli kan. Transaksional. Meskipun di di Al-Quran juga ada jual beli, ada ayatnya. Tapi kan ya itu tadi, kita sekolah di TK apa SD mau naik kelas nggak? Iya, oke. Masa mau jual beli terus gitu ya? Masa mau ngerjain karena dapat gitu ya? Oke. Jadi tapi kalau kita mau tinggal tetap di SD TK ya silahkan aja sih. Paling nggak jadi guru anak-anak TK SD lah. Gitu. Oh, guru anak TK SD. Oke Mas. Iya. Jadi Allah itu menghendakinya agar kita nih diri sejati semua, hatinya, otaknya, semuanya tuh tunduk patuh kepada Allah tuh bukan atas dasar takut atau pamrih atau apa gitu. Bukan untuk Allah juga gitu loh. Wah, karena Allah bukan Allah, tapi untuk kebaikan kita sendiri gitu. Jadi Allah tuh kenapa sih harus tunduk patuh kepada Allah? Karena nanti kan setelah tunduk patuh dipasrahkan kan hati kita, diri kita semua bisa diarahkan, bisa dibimbing, bisa dijaga, bisa kembali pulang ya kan? Ya. Nah, kayak seperti anak umur di bawah 1 tahun yang tahu kebutuhan dia kan bukan anak bayi, tetapi kan ibu bapaknya gitu. Ini juga begitu, kita nggak tahu apa-apa, kita nggak bisa apa-apa, yang tahu tuh hanya Allah. Gimana caranya? Nah, gimana caranya kalau nggak pasrah? Gimana mau dibawa? Tapi kalau pasrahnya dasarnya nggak benar, maka itu sikapnya kurang bagus. Jadi Allah tidak menghendaki kita tunduk patuh atas dasar ketakutan macam-macam, tetapi atas dasar kepasrahan. Nah, itu namanya Islam. Oke. Jadi Islam itu sikap yang pasrah dan berserah bukan karena apapun, tetapi karena sebuah kesadaran. Oke. Nah, jadi Islam ini bukan sebuah label atau atribut saja, tetapi juga sikap. Yang lebih hakikat itu adalah sikap dan pengalaman. Jadi bukan karena keturunan gitu. Yang bapaknya Islam, anaknya jadi Islam. Belum tentu, karena yang namanya Islam itu adalah sikap dan pengalaman. Jadi karena ini pengalaman dan sikap, maka sikap ini harus dialami. Pasrah ini, berserah ini harus dialami terus-menerus. Karena ini bukan sesuatu yang permanen. Jadi bisa berubah-ubah. Bisa hari ini saya alamin, saya hari ini pasrah, enak, berserah pada Allah, tapi besok enggak gitu. Bulan depan enggak. Sebegitu. Makanya katanya tuh, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Pasrah ya harusnya ya. Iya. Maksudnya gitu kan. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun kan? Pasrah. Nah, pasrah di akhir hayat itu penting banget.
Karena nanti itu yang akan menentukan. Jadi sikap akhir kita di dalam hidup ini adalah sikap awal kita ketika kita mati kan. Oke. Jadi itu yang akan menentukan apakah setelah itu bisa dibawa Allah ke tempat yang terbaik atau enggak, sikap pasrahnya itu. Oke. Jadi ini yang disebut sebagai ad-dinul Islam secara hakikat, yaitu sikap hati yang pasrah berserah, yang dikehendaki dan diridhoi Allah. Maka kata-katanya kan inna dina indallahil Islam, betul kan? Inna dina indallahil Islam, yes. Ya, surat berapa tuh? 3 ya? 19. Ya, coba. Ya. Oh iya ya, selama ini bicaranya institusi sih Mas. Kelompok gitu. Tapi ternyata kalau kita paham esensinya, Islam ini di sini ternyata keberserahan ya. Pasrah total gitu. Oke, betul. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, di sini gini nih Mas. Makanya ini sebenarnya ini lebih cocok diartikan sebagai sikap. Sikap tunduk. Nah, ini kalau mau diartikan hakikat tuh, sesungguhnya sikap ketundukan dan kepatuhan kepada Allah itu hanyalah atas dasar kepasrahan yang Allah mau. Oke. Bukan atas dasar ketakutan, bukan atas dasar apa. Orang yang sudah tunduk dan patuh kepada Allah atas dasar memilih untuk itu dengan penuh kesadaran, maka itu yang namanya diridhoi Allah. Oke. Jadi Islam itu bukan sebuah label atau atribut. Kalau di Al-Quran tuh bahkan seluruh langit dan bumi ini Islam. Seluruh langit dan bumi Islam, yes. Kalau Islam itu agama, label agama, gimana langit, bumi, bintang itu punya KTP Islam kan enggak? Iya. Nah, coba dibuka tuh surat 3 ayat 83. Nanti 383 ya. 383 dan 85. 85, oke. Surat 3 ayat 83. Ntar kita balik dulu ke Qur'annya. Maka apakah mereka mencari agama lain yang lain dari agama Allah? Padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Nah, ini kata-katanya kan jadi aneh kalau terjemahin sebagai agama. Apakah mereka mencari agama lain selain agama Allah, padahal langit dan bumi dan segala sesuatu di dalamnya menyerahkan diri, atau bahasa Arabnya itu Islam, aslam. Jadi benar. Lebih cocok diterjemahkan sebenarnya seluruh langit dan bumi ini sudah aslam, tunduk patuh kepada Allah sesuai kehendak Allah. Apakah kamu mau mencari sikap yang lain selain daripada tunduk patuh kepada Allah gitu maksudnya? Iya. Nah, ini lebih make sense sih Mas, lebih make sense. Iya, betul. Jadi langit dan bumi itu nggak ada KTP-nya, tapi sikap dan sifatnya tuh Selamat banget gitu ya, pasrah total gitu ya, fitrah, betul. Dengan fitrahnya, fitrah kita. Oke. Gitu. Nah, makanya yang diridhoi adalah sikap ini, sikap Islam ini. Coba dibuka tuh 85-nya. Oke. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, nah ini agama lagi nih ya. Oke. Maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi kalau dasar kepatuhan, ketundukan bukan atas dasar pasrah dan berserah, atas dasar terpaksa, atas dasar pamrih apa segala macam itu, maka itu tidak diterima. Oke. Tidak diterima sikap itu, karena maunya Allah itu nggak maksa kan? Yes. Sepenuh kesadaranmu, dengan sepenuh kesadaran gitu. Ini ajaran yang diajarkan oleh para nabi, mulai dari Nabi Muhammad sampai nabi-nabi sebelumnya, semua tuh sikap dan sifat Islam ini gitu. Meskipun label atribut kelompoknya beda-beda gitu. Nabi Ibrahim juga dan sebelum-sebelumnya kan tadi di 22 ayat 78 kan disebut ini udah dari dahulu ada kan. Udah lama, barang lama nih. Barang lama. Semua sama yang diajarkan sifat dan sikap Islam ini gitu loh. Iya. Balik lagi tadi ke Idul Fitri kan yang kemarin 30. Iya, oke. 30 ayat 30 sampai 32 ya. Nah, oke. Diajarkan sikap, bukan berarti kelompok, lagi kelompok yang eksklusif. Jadi apapun kelompoknya itu bisa mencapai sikap hati yang dikehendaki Allah selama jalannya adalah Islam, yaitu pasrah total seutuhnya kepada Allah, berserah total seutuhnya kepada Allah. Ini namanya tauhid itu kan. Oke.
Semua ajarannya begitu, bukan untuk membentuk kelompok-kelompok baru. Makanya Oke. disebutkan di Al-Quran ini 30 ayat 32-nya kan, coba Iya. dibuka tuh. Oke, 30 32. Oh iya ya, di situ jadi terpecah belah ya. Nah, belah. Oke, 30 32. Ya. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Jadi disebut di sini bahwa malah sikap ini yang harusnya sikap itu membuat itu jadi sebuah kelompok eksklusif. Di luar saya nggak begitu gitu. Nah, Oke. agama kelompok jadi terpecah-pecah. Agama tauhid atau agama yang satu tuh yaitu kepatuhan atau adin yang berdasarkan kepasrahan tadi kepada Allah yang Maha Esa, yang menjadi sikap kepatuhan semua itu kemudian dipecah-pecah menjadi banyak kelompok. Saya membaca gitu ya, ternyata di dunia ini ada 4.200 agama, 2.400 cara orang memanggil Tuhan. Betul. Masing-masing kan merasa dirinya paling benar kalau Iya. Nah, jadi semua ini pasti bukan ajaran yang diturunkan Allah kepada utusannya, kepada nabinya. Karena tadi kan saya sampaikan yang diutus Allah kepada nabi dan para utusannya itu adalah memperbaiki sikap kita kepada Allah untuk tunduk patuh, untuk tauhid, mengenal Allah. Tapi yang menjadikan ini jadi sebuah klaim terhadap satu atribut kelompok itu adalah pengikut-pengikut. Iya. Kan di surat 23 ayat 52 sampai 54. Iya. Kita buka ya. Jadi biasanya pengikut ini yang kadang-kadang jadi ya itu tadi ya berkelompok gitu ya. Kelompok. Pemimpin-pemimpinnya biasanya rukun-rukun aja sih, 2352 ya. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Agama kamu semua, agama yang satu. Satu, ya. Oneness Allah ya. maksudnya bukan agama kelompok yang satu ya, kelompok tuh ya kan sunatullahnya banyak. Betul. Sikap itu loh, sifat dan sikap tunduk patuhnya itu ya itu satu. Tetapi lanjut silakan. Oke. Kemudian mereka pengikut-pengikut Rasul itu menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Nah, jadi mau yang tadinya itu diajarin sikap sifat Islam itu yang di kodrat yang dasar itu, lalu kemudian diklaim jadi satu kelompoknya banyak sekali. Nah, masing-masing merasa apa tuh? Bangga kan? Oke, tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing. Oke. Terus 53-nya ini ya, lanjut. Ya. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu. Ya, nah jadi ini sesat ini sampai suatu waktu. Jadi kapan-kapan kita bahas, pasti ada waktunya sampai kapan ya kan? Oke. Nah, ketika semua zat Allah ini dibimbing Allah kepada satu sikap din, bukan sebagai sebuah kelompok, tapi sikap dan berserah seutuhnya kepada Allah ini sama. Oke. Nanti kita kapan-kapan bahas mengenai surat Idza ja'a nasrullahi wal fath. Oke. Ayat fi dinillahi afwaja. Yes. Orang tuh berbondong-bondong mempunyai sikap hati yang sama, yaitu tunduk dan patuh pada Allah. Oke. Nah, jadi kembali ya di dalam surat 30 32 tuh Ar-Rum 30 32 tuh kan kebanyakan manusia nggak mengetahui, makanya ini sih kita bahas sesuatu yang sebenarnya nggak mainstream ya. Yes, of course. Biasanya yang sedikit itu adalah hakikatnya gitu. Kebanyakan itu ya paling nggak kalau begini ya yang TK SD itu bisa naik lah. Sarana naik kelas. Iya betul. Oke. Nah jadi Oke, tadi mungkin fitrah udah ya Mas ya? Iya. Kita checklist dulu nih, fitrah udah. Abis fitrah kan Hanif tuh. Abis Hanif tuh din. Abis din itu Islam. Islam betul. Oke. Nah, next apa lagi nih? Jadi di situ kan ada kata-kata taubat, enggak? Dengan kembali bertobat. Ya. Nah, tobat itu artinya kan kembali ya kan kepada Allah. Jadi apa-apa yang tadi udah nggak fitrah lagi itu, yang udah kita kotori dengan segala macam yang dari kita itu, untuk selalu ketika kita kembali itu untuk dibersihkan dan disucikan oleh kasih sayang Allah gitu. Diampuni Allah dengan
seutuh-utuhnya. Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Kasih sayang Allah tuh mau mengampuni semuanya, dan tidak ada dosa yang tidak diampuni kalau kita tuh kembali ke pangkuan kasih sayang Allah. Oke, ini padahal ngomongin surat 30 ayat 31, 30, 31, 32 aja nih sebenarnya, tapi amazing. Oke, Mas. Jadi kita santai aja. Santai. Oke. Jadi di awal kan kita udah bicara bahwa tidak kembali kepada fitrah itu artinya kita itu sudah tersesat jauh. Oke. Keinginan, kemauan, tujuan, harapan, macam-macam, dosa, kelekatan, konsep segala macam yang nggak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki kan gitu. Oke. Nah, semua ini harus dibersihkan dan disucikan agar kita itu bisa kembali kepada yang maha suci dengan seutuhnya. Nah, mungkin kita nggak di dalam proses pensucian kalau mau kembali kepada yang maha suci. Nah, kita perlu kembali dulu kepada Allah agar semua itu dapat dibersihkan oleh kasih sayang Allah. Gak ada yang bisa membersihkan kecuali Allah. Siapapun gak bisa. Oke, ini di notes banget nih ya. Gak ada yang bisa membersihkan ya Mas ya? Gak ada. Oke. Nah, jadi good news-nya adalah bahwa semua akan diampuni oleh Allah. Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang. Allah maha pengampun. Jadi kasih sayang Allah itu berkehendak untuk mengampuni semua dosa kita tanpa syarat. Nah, tapi kita itu perlu kembali dulu kepadanya. Gak ada dosa yang gak diampuni kalau kita tuh kembali ke pangkuan kasih sayangnya. Keren. Ada. Nah, kan dosa itu sebenarnya sudah diampuni ya, kalau mau lebih belan lagi, sebelum kita melakukannya. Oke. Nah, coba kita buka ya, surat 39 ayat 53. Oke, 39 ayat 53. Ya. Surat Az-Zumar nih, 39 53. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Nah, kapan-kapan kita bahas karena ada juga kata-katanya dosa ada yang nggak diampuni, yaitu musyrik kan. Nah, di dalam bahasnya nanti deh di sesi berikutnya kalian. Oke, wah ini banyak PR bahasan kita Mas. Iyalah. Nah, jadi kan ketika kita kembali ke pangkuan kasih sayang Allah, Allah tuh maha pengampun. Dosa itu sudah diampuni seluruhnya. Tadi saya sampaikan bahkan tuh dosa tuh hakikatnya sudah diampuni sebelum kita melakukannya. Dosa tuh ada yang diampuni bahkan sebelum kita melakukan. Dosa yang terdahulu dan yang kemudian di depan tuh sudah diampuni. Surat 48 ayat 1 sampai dengan 2. Oke. Yes. Aduh, ini seru banget nih. 48 ya. 48 1. Oke, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Ini bahasa Arab artinya bukan kemenangan, Fatihah itu artinya terbuka. Oke. Fat ya. Fat itu artinya terbuka. Al-Fatihah itu membuka. Iya. Keterbukaan berarti ya intinya ya. Ya. Buka gitu, terbuka gitu. Ya. Oke. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Serta dan yang akan datang belum dilakukan kan? Yes. Sudah diampuni dosa itu sebelum kita lakukan. Nah, jadi tapi nanti jangan terus fatal. Wah, saya udah berdosa aja kan udah diampuni. Kan tetap ya, harus dipakai akal. Gitu. Nah, itu artinya apa? Kalau udah terbuka, maka itu diampuni sebelumnya dan nanti. Artinya itu yang penting terbuka. Apa yang terbuka? Hatinya. Nah, jadi kalau kita sudah membuka hati kepada Allah, maka Allah tuh bisa dapat membimbing hati kita untuk melepaskan kotoran yang Allah tuh hendak bersihkan atau sucikan. Kalau hatinya tertutup, ini nggak bisa dilakukan karena Allah bukan karena Allah nggak bisa, tetapi Allah kan nggak pernah mau maksa. Oke. Jadi Allah tuh akan menunggu sampai kita membuka. Nah, gitu. Yang membuka itu juga berarti karena kita tuh memegang dosa itu kayak gini gitu. Jadi bentar Mas, tadi tuh Allah menunggu sampai kitanya mau membuka gitu ya? Betul. Nah, berarti kita bisa membuka dong? Nah,
nggak bisa. Nggak bisa ya? Kita cuma pasrah dan bersedia aja, Allah juga yang akan buka. Nah, ini unik nih. Jadi kita pasrah. Oke. Ketika kita pasrahin hati kita kepada Allah dan kita mengatakan kepada Allah, kasih sayang Allah membuka hati saya dengan lepas-lepas gitu, maka ya itu udah langsung dibuka. Membuka hati itu kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kalau kehendak Allah pasti Allah membantu dengan sepenuhnya, seutuhnya gitu. Iya, oke. Iya. Nah, jadi hati ini perlu dibuka, lalu kita taubat dan mohon ampun kepada Allah, dosa apapun diampuni. Kecuali ketika hati kita atau kita tuh nggak mau diampuni. Jadi nggak mau diampuni itu artinya berpaling dari kasih sayang Allah. Makanya kan Allah menunggu. Tadi saya bilang kan, orang yang sedang berpaling dari kasih sayang Allah itu namanya orang musyrik. Oh, orang yang lagi berpaling dari kasih sayang Allah itu musyrik. Dan saya bisa aja pagi ini musyrik, besok Islam lagi, karena itu bukan suatu kondisi permanen, tapi sikap hati yang bisa berubah-ubah. Oke. Jadi kalau saya sedang berpaling dari kasih sayang Allah, maka kan kita buka di ayatnya ya, surat 4 ayat 48. Oke, ini ayat legend sih ngomongin musyrik ya. Jadi ini bicara tentang 4:48 nih. Oke, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang Dia dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Nah, nanti ada ayat yang sama tuh di surat An-Nisa juga ayat 116 ya. Nanti boleh dibaca artinya sama. Ini maksudnya gini, Allah kan tadi mengampuni semua dosa di 39 ayat 53. Iya. Tapi kok ada dosa nggak diampuni? Kayaknya satu sama lain ini saling kontradiktif ya. Padahal enggak. Yang kayak tabrakan. Ya kayak tabrakan, dosa semua diampuni, ada yang enggak gitu. Padahal yang dimaksud ini adalah Allah Maha Pengampun, semua dosa diampuni, sudah diampuni kalau kita membuka hati kita, terbuka lepas begitu dan berserah kepada Allah, pasrah kepada Allah. Bahkan dosa yang belum dilakukan pun kata Allah sudah diampuni. Nah, cuman karena kita menutup ya, terus kemudian kita berpaling dari kasih sayang Allah, maka Allah tidak bisa mengampuni dosa itu. Bukan Allah tidak mau mengampuni, karena kita memilih untuk tidak diampuni, kita berpaling dari kasih sayang Allah. Makanya Allah tidak memaksa, lalu Dia menunggu sampai kita membuka hati dan memalingkan wajah kita tadi, fitrah, kembali menghadap kepada Allah. Lalu kita mengatakan kepada Allah, saya sudah taubat kembali. Saat itulah maka Allah bisa mengampuni dia. Oke, berarti kalau tadi kalimatnya bahwa aku tidak mengampuni itu bukan karena Allahnya nggak mau, kitanya yang nggak mau gitu ya? Kitanya yang nggak mau. Dan kalau kita nggak mau, Allah nggak pernah maksa. Gitu. Jadi musyrik itu bukan atribut lagi. Ini kita nggak lagi bicara atribut. Orang beragama lain bukan, tapi sikap ini bisa terjadi bagi siapa saja, agama apa aja. Iya, balik lagi sih sebetulnya kembali kepada sikap hati ya. Nah, cuman menariknya ya itu tadi tuh, ini baru ngeh banget gitu ya ketika satu, tadinya Allah Maha Kasih Sayang, Maha Pengampun. Kok nggak ngampunin syirik kan gitu ya, musyrik gitu. Ternyata baru ngeh bahwa gimana Allah mau mengampuni, kamunya nggak mau, intinya gini deh, gimana mau dibersihin, kitanya nggak mau dibersihin gitu ya kira-kira ya Mas ya? Kayaknya belum balik, yes. Berpaling, belum berada di dalam kasih-Nya. Oke. Obat itu kehendak Allah juga. Hanya di dalam surat Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah itu maha menerima kita kembali dengan senang hati. Kalau bahasa manusianya itu, ketika ada anaknya yang pulang tuh, kemudian sebagai manusia ya, terus dia mau minta maaf sama bapak ibunya dengan senang hati, kasih sayangnya lebih besar dibandingkan dosa atau kesalahan yang pernah dilakukan. Oke. Nah, tapi kalau anaknya nggak pernah pulang gimana? Iya ya, benar ya. Bapak ibunya aja nggak bisa. Jadi kadang-kadang kita jadi salah kaprah dan salah sangka gitu ya. Allah nih nggak mau ngampunin, bukan nih ternyata ya. Bukan, Allah Maha Pengampun. Gitu. Oke. Kalau semua dosa orang dikumpulin semua dibanding kasih sayang Allah, nggak ada nilainya, nggak ada bandingannya. Kasih sayang Allah jauh lebih besar.
ampunan Allah jauh lebih besar. Oke, berarti ya jangan takut ke dosanya gitu ya Mas ya. Ada orang yang, aduh aku tuh dosanya gede banget gitu, jadi nggak mau move on karena ngerasa dosanya kebanyakan. Makanya di gunung kasih yang Allah terus gimana gitu. Jauh. Maaf pengampunnya jauh lebih. Oke, oleh karena itu mari kita move on. Berarti juga, wah saya berbuat dosa aja nanti toh juga diampuni. Nah itu lain lagi. Itu beda cerita ya. Itu nambah masalah. nambah. Kayak dibilang buat kejahatan kalau dalam kejahilan nggak apa-apa, tapi kalau udah tahu masih berbuat, nah itu lain lagi. Itu stage-nya udah stage advance ya Mas ya. Palingnya wah jauh banget. Lebih jauh banget. Artinya mungkin begini gitu langsung wah muternya 360. Oke. Derajat gitu. Oke. Oke Mas, tobat oke nih. Jadi menarik banget nih tobat dilihat dari perspektif lain ya. Jadi ya menariknya bahwa mau nggak gitu ya ini mau berserah nggak gitu lah kira-kira. Oke, next. Terakhir mungkin itu bukan terakhir. Ada istilah sholat kan, dengan mendirikan sholat kan di sholat. Iya. Jadi salah satu elemen Idul Fitri itu adalah mendirikan sholat. Oke. Itu dalam bahasa Arab artinya terhubung atau silatun. Oke. Tapi ada baiknya Mas, mungkin karena Idul Fitri ini base-nya kita dari awal baca surat Ar-Rum ayat 30. Oh iya, nah masih ingat nggak Rum artinya apa? Rum adalah nafsu. Rum adalah hawa nafsu. Kalah dan menang di hati kita. Kalah dan menang di hati kita. Jadi bukan ngomongin bangsa Romawi, tapi bagaimana kita bisa menaklukkan nafsu di hati kita. Oke, aku baca dulu deh Mas sekali lagi ya surat 30-30-nya ya. Romawi kan nafsu berkuasa kan, dia pengen kuasa. Oh iya, yes. Benar. Nafsu juga. Oke. 30-30. Oke, kita ke 30-30 dulu sebagai baseline Idul Fitri. Nah, Idul Fitrinya jangan bosen nih, kita nggak selesai-selesai bahas Idul Fitri, panjang ceritanya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, udah kita bahas. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Fitrah udah kita bahas. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah din, agama yang lurus, udah kita bahas. Bener Mas. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mudah-mudahan Qayyimah itu ya, agama yang lurus. Kita ya, udah bahas udah baca Dinun Qayyimah tadi gitu ya. Oke, nah 31-nya baru kita masuk nih. Dengan kembali bertaubat kepadanya. Taubat juga udah kita bahas, ingat ya. Bukan masalah Allah tidak mengampuni dosa musyrik, tapi kamunya kemana aja. Gitu lah kira-kira. Mau diampuni tapi kitanya nggak berserah gitu. Oke. Dan bertakwalah bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta dirikanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Oke Mas. Kurang apa nih? Sholat dan mempersekutukan. Ya. Oke. Jadi kita coba bahas dulu ya. Hati kita itu kan kemarin kita bahas ada kata-kata Al-Fatihah. Al-Fatihah itu membuka. Nah, itu di surat ke-1 dan 48 artinya terbuka. Nah, hati, diri sejati, keberadaan kita tuh perlu diarahkan dan terhubung kepada Allah selalu gitu. Tapi kan mau diarahkan dan terhubung ini arti dari sholat. Jadi sebelum sholat harus, atau di dalam sholat harus membuka hati. Makanya setiap sholat kita baca surat Al-Fatihah. Jadi kita perlu mendirikan sholat. Sholat itu artinya terhubung, atau kalau bahasa Arabnya itu silatun. Kita mengenal istilah silaturahmi. Kasih sayang, ya kan? Nah, jadi sholat itu berarti terhubung. Tapi sholat juga bisa berarti sholawat. Sholawat itu, sholat itu akar kata yang sama, yang artinya doa. Makanya di dalam surat 9 ayat 99 di situ dikatakan malaikat itu berdoa, bahasa Arabnya sholawat. Mau dibuka nggak ayatnya? Boleh Mas, supaya kita tahu secara bahasanya dulu gitu. Ya. 999 ya. Wih, ini QQ nih. 999. Di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Jadi di situ ada kata-kata sholawat Rasul kan? Ya. Nah, sholawat Rasul artinya doa Ya. Rasul. Jadi sholawat Wasolawat di sini. ya juga berarti doa. Hmm. Makanya di dalam sholat itu yang terpenting dan paling wajib itu membaca surat Al-Fatihah. Betul. Yang artinya sebenarnya itu doa kan? Sholat Betul. Doa. Nah, Betul. Al-Fatihah itu kan doa membuka, ya kan? Ke apa? Ya hati ya, berpasti ya. Nah, makanya waktu sholat kan tangannya ditaruh di sini, ya kan, supaya hati terbuka. Nah, jadi mendirikan sholat itu berbeda dengan menyelesaikan atau menunaikan sembahyang. Itu dua hal berbeda, ya. Meskipun itu salah satu sama lainnya terkait. Ya. Jadi yang terhubung kepada Allah itu hati dan keseluruhannya. Nah, melalui sholat atau terhubungnya hati dengan Allah ini, Allah itu bisa membersihkan dan mensucikan semua yang tidak benar, yang tidak perlu, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah ini, agar kita itu bisa kembali kepada sikap awal itu, yang awal atau yang namanya fitrah itu. Fitrah tadi, yes. Jadi gimana cara untuk balik ke fitrah? Harus terhubung, harus mengarah, tapi sebelumnya harus terbuka dulu. Dengan itu maka semua yang nggak sesuai kehendak Allah itu dibersihin sama Allah satu persatu. Tapi kemarin kan di episode sebelumnya kita harus terbuka kan, jangan ditahan, lepas. Betul. Dan kita harus tobat, harus kembali, jangan berpaling. Nah, begitu kembali dan sholat terhubung, nah nanti cara menghubungnya harus dari hati, bukan sekedar dari fisik gitu. Nah itu semua akan dibersihkan. Jadi sikap hati kita akan mengarah lurus hanya menghadap kepada Allah. Wajah Allah seperti di fitrah kita itu tidak kepada kepentingan, kemauan, tujuan apapun dari kita. Jadi kita tuh lebih sesuai kehendak Allah untuk lebih pasrah dan berserah. Makanya itu disebut ada sebelum Al-Fatihah ada doa iftitah yang mengarahkan segala-galanya itu dipalingkan dari segala-galanya untuk hanya mengarah kepada Allah. Iya betul Mas. Nah ini yang disebut sebagai sholat membawa kita ke fitrah atau ke dalam sikap patuhan awal atau yang disebut sebagai dinul qayyimah. Nah, ini suatu sikap, suatu pengalaman, jadi harus dialamin loh, nggak bisa diwakilin. Ya harus dia nggak bisa diwakilin. Iya benar Mas. Orang harus mengalami proses sholat yang benar ini. Jadi bisa terhubung dengan Allah, seluruh hati dirinya terbuka, mengarah, dihubungkan langsung kepada Allah. Ini sebuah pengalaman, bukan hanya sekedar dilakukan dan hanya fisiknya saja, tapi seluruhnya itu harusnya hatinya ikut sholat, hati nuraninya juga segala macam. Oke. Nah, sehingga kita tuh nggak berpaling lagi dari Allah gitu. Makanya di dalam Al-Quran ada as-sholatu daimun. Jadi sholat setiap saat, ya kan? Iya. Itu di surat 70 ayat 21. Nah, coba dibuka tuh. Oke. 70 dari 19 aja kali ya Mas ya? Ya boleh. Ini seru soalnya ini ngomongin aku sih, bukan kita, aku. Kalau buka surat 70 tuh refleksi lah, aku lah gitu ya. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir, jelas. Oke. Apabila ia ditempa kesusahan, ia berkeluh kesah. Oke. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Nah, balik lagi tuh. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah ini kan ya. Oke. Dan 23-nya yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Nah jadi mengerjakan sholat dan mengerjakan sholatnya terus menerus. Ya, sholatihim daimun, betul. Sholat daim. Jadi karena sholat itu artinya kan hatinya terbuka, mengarah, menghadap, terhubung gitu kan. Jadi ini harusnya setiap saat terus menerus. Nah, jadi jadi terus menerus tuh meskipun ketika kita sedang sholat yang secara fisik itu syariat itu sholat itu juga harus terhubung mengarah. Tapi di luar sholat yang syariat itu tetap sholat gitu. Ya. Nah kita tuh nggak bisa tapi membuka hati kita, mengarahkan hati kita, menghubungkan kepada Allah nggak bisa. Diniatin kayak apapun nggak bisa aja, nggak ada caranya, nggak ada teorinya, nggak ada metodenya. Metodenya cuma satu, yaitu pasrah dan berserah. Sehingga kita tuh bilang kepada Allah, ya Allah pasrah dan berserah. Untuk pasrah dan berserah pun harus dibantu. Lalu hati kita
kita pasrahkan juga kepada Allah untuk selalu dibuka terus-menerus, diarahkan terus-menerus, dihubungkan terus-menerus, sehingga kita bisa sholat terus-menerus. Nah, selama ya kita hatinya terbuka, terhubung, dan mengarah dulu lalu terhubung kepada Allah, selama itu juga Allah bisa membersihkan dan mensucikan kita. Makanya sholat selalu, habis itu apa? Sholat dan zakat. Zakat, oke. Nah, zakat itu artinya dibersihkan terus-menerus, disucikan terus-menerus. Dan sholat dan zakat itu nggak terpisah, jadi satu. Ya kan banyak ayatnya kan, dirikan sholat dan menunaikan zakat gitu kan. Iya. Ini tuh ketika hati kita terarah kan, tadi kan begitu kita kembali ke Allah pasti selalu diampuni gitu. Nah gitu. Makanya jangan musyrik, jangan berpaling kepada Allah. Nah ini topik yang terakhir yang mau kita bahas dalam kalau musyrik nggak bisa diampunin, bukan Allah nggak bisa, tapi Allah tidak mau maksa sehingga Allah tuh Oke. Ntar ke musyrik. Oke, kita recap dulu sholat sedikit Mas. Jadi tadi intinya adalah sholat itu connecting intinya ya. Silah itu kan juga jalan gitu ya. Connecting dalam sebuah doa. Nah, connecting dalam sebuah doa gitu ya kira-kira ya. Karena kita nggak bisa apa-apa, kita cuma bisa doa aja. Oke. Jadi intinya secara hakikat gerakan apapun yang dilakukan dalam sholat intinya adalah konektivitas hatinya sebetulnya gitu ya kira-kira ya. Hatinya. Karena gini Mas, mungkin juga kan ada orang mengerjakan ritual tapi hatinya tidak terkoneksi kepada Allah gitu. Kan mungkin itu udah kebanyakan ya, saya sekarang juga masih begitu. Alhamdulillah. Gitu. Jadi makanya di Quran dibilang janganlah kamu sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Yes. Oke. 43. Iya. Oke, kita baca dulu ya. Terakhir nih, sebelum musyrik. Wah, ini seru nih. 4:43. Oke. Surat 4 ayat 43. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja. Oke Mas, ini mabuk. Jadi, ya tadi ya. Sholat mabuk, orang kalau lagi minum, lagi apa itu nggak mungkin sholat. Maksudnya mabuk di situ secara hakikat adalah kamu sholat tapi hatimu tidak terhubung. Oke. Kamu tidak terbuka. Fisiknya saja yang sholat, hatinya nggak ikut gitu kan. Dan sholatnya buru-buru ya udah pasti itu mabuk gitu. Jadi sholat itu perlu terhubung sampai terhubung kepada Allah. Oke. Jadi intinya mari kita sholat yang daim tadi, sholat yang dalam doa, connecting dalam doa yang selalu terhubung kepada Allah. Dan ini juga menarik nih tentang musyrik. Kita akan langsung bahas musyrik gitu ya kira-kira. Silakan Mas. Nah, sekarang kita bahas yang terakhir di mengenai Idul Fitri ini kan. Musyrik. Jadi kata-katanya kan di surat 30, boleh dibaca dulu Kang Abu tuh. Oke. 30 ayat 30 sampai 31 ya. Ulang ya, ini baseline-nya ada di sini soalnya. Iya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah itu, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, 31-nya. Oke, sebentar Mas. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ya, bahasa Arabnya musyrik ya. Ya. Jadi artinya kan kemarin kita udah bahas bahwa ada Allah itu kan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, dosa semua diampunin, nggak ada dosa yang tidak diampuni. Bahkan kalau kita membuka hati kita, dosa itu sudah diampuni sebelum dilakukan, kira-kira begitu. Tapi jangan bersikap ya udah saya udah dosa aja toh juga diampuni. Oke. Ini garis bawah banget ya Mas. Hati-hati nih, hati-hati salah ngerti nih. Oke. Iya, karena kalau udah begitu tuh berpalingnya jadi sangat jauh. Jangan dicoba karena itu bisa-bisa nggak balik gitu. Bisa-bisa nggak balik. Oke Mas. Nah jadi musyrik ya. Musyrik itu kan artinya kan sebenarnya berpaling dari wajah Allah. Makanya kita tuh perlu jangan musyrik, artinya agar semua apa yang wajah kita mengarah menghadap itu semua bisa dipalingkan lalu sama Allah diarahkan kembali untuk mengarah kepada Allah,
yang tadinya keluar dari kasih sayang Allah itu bisa kemudian dibawa lagi masuk ke dalam kasih sayangnya, sehingga dan kemudian kembali mendirikan sholat untuk hatinya lebih terbuka, lebih mengarah, terhubung kepada Allah, sehingga setiap saat itu bisa selalu diampuni Allah. Makanya sholat dan zakat itu adalah satu kesatuan, kan kita bahas gitu ya. Yes. Nah, musyrik ini adalah sikap hati yang berlawanan. Jadi dia itu berpaling dari Allah, wajah Allah, keluar dari kasih sayang Allah. Nah, jadi hakikat musyrik atau mempersekutukan Allah itu adalah berpaling dari wajah Allah, tidak mengarah, tidak terbuka, tidak mengarah, tidak terhubung kepada Allah. Jadi musyrik itu bukan suatu atribut lagi, ya kan? Oke, bukan atribut ya. Suatu atribut. Bukan Kalau kemasan. Permanen kan? Permanen. Dilabelin, oh ini orang ini musyrik gitu. Itu sifat dan sikap. Ya. Jadi bisa hari ini saya musyrik, besok saya Islam. Makanya Islam tuh harus terus menerus. Selama aku hidup itu terus menerus. Jangan sampai dengan mati, janganlah kau mati kecuali dalam keadaan berserah dan pasrah. Berserah-pasrah, yes. Musyrik juga begitu, itu suatu sikap, bukan suatu atribut yang sifatnya permanen. Jadi siapapun, kelompok agama apapun bisa saja bersikap musyrik itu. Dan musyrik ini tipis banget. Tipis. Sampai nggak kelihatan. Makanya kata Ibnu Abbas itu, musyrik itu seperti semut hitam. Berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap. Udah semutnya hitam, jalan di batu hitam, malam-malam lagi, gelap lagi, nggak kelihatan tipis banget. Nah, tipis sekali. Yang ngelihatnya pakai kacamata hitam. Kacamata hitam lagi. Oke. Jadi ada sifat dari yang tebal sampai yang sangat tipis, sampai yang nggak ketahuan. Nah, makanya kita itu perlu sadar ini, bahwa setiap saat ketika hati kita itu berpaling dari Allah, wajah Allah, dan mengarah kepada apapun di luar itu sebenarnya sedang dalam keadaan berpaling. Nama berpaling itu bahasa Arabnya musyrik. Ketika kita berpaling atau musyrik, maka kasih sayang Allah tidak bisa bekerja atas diri kita, karena kasih sayang Allah itu sifatnya adalah tidak pernah memaksa. Maka dan kasih sayang Allah itu sangat lembut, sehingga apapun yang sedikit distraksi saja mengganggu itu, maka Allah tidak akan memaksa, lalu dia menunggu sampai kapan? Sampai kita taubat, sampai kita kembali. Oke. Nah, itu jadi hati kita lah yang bisa ditunjukin sama Allah bahwa ini kita sedang musyrik, karena itu tipis banget. Hanya hati kita yang bisa ditunjukkan sama Allah lagi musyrik. Kalau pikiran kita pasti nggak bisa tahu, karena itu bedanya tipis sekali. Nah, makanya ada doa yang menarik tuh, bahwa kalau hati kita sudah mengarah Robbana la tuzigh qulubana, pernah tahu ya? Iya. 3 ayat 7 boleh dibaca tuh. Iya. Ayat 8-nya kali ya Mas ya? Enggak ada. Surat 3 ayat 8 ya? 3 ayat 8 benar. Kembali. Ya kan, ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong. Ya ini benar, 3 ayat 8. Tadi nggak kebaca. Robbana, ya betul. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Jadi hati itu bisa, setelah kita diberi petunjuk, terbuka, mengarah, terhubung gitu, bisa juga condong balik. Jadi kita berdoanya supaya hati kita tuh terus menerus dalam keadaan sholat, atau tadi sholatun daimun. Jadi selama kita pasrah sebenarnya dan berserah, selama itu juga Allah bisa mengarahkan hati kita selalu terhubung. Itu jadi supaya jangan terjebak kepada suatu sikap yang musyrik, baik itu yang tebal maupun yang tipis. Oke. Saya nggak perlu jelasin lah ya sifat yang tebal dan tipis apa, karena ya nanti ada yang tersinggung lagi. Cukup Mas, cukup. Yeah. Oke. Nah, jadi kita udah banyak nih ya. Kita udah ngomongin fitrah, hanif, din, Islam, taubat, sholat sampai musyrik. So, kesimpulannya jadi gimana, Mas? Ya, kesimpulannya semua itu namanya fitrah, namanya din,
dinullah, namanya dinul qayyimah, namanya hanif, namanya Islam, namanya sholat. Itu semua itu bukan untuk menambah pengetahuan, itu bukan konsep-konsep yang oh iya saya udah ngerti nggak cukup. Oke. Harus sadar. Oke. Jadi sadar itu harus disadari, tapi sadar juga nggak cukup. Harus dialami. Oke. Karena itu semua sebuah pengalaman, kan itu sikap hati kan. Jadi itu sebuah pengalaman. Oke. Dialami aja nggak cukup. Hmm. Harus dialami terus-menerus. Gitu. Oke. Iya. Makanya sholat ini harus daimun setiap saat. Oke. Jadi tadi itu bukan atribut, bukan suatu gelar permanen. Nah, Yes. jadi yang penting nanti ada sebuah pengalaman. Nah, ini kan diskusi ini sekedar memberitahu arahnya. Nanti harus dialami. Nah, itu semua harus di dalam doa karena kita itu nggak bisa apa-apa untuk menjadikan kita orang yang kembali ke fitrah, yang hanif, yang dinul qayyimah, yang dinul Islam. Itu semuanya adalah anugerah dari Allah, bukan akibat perbuatan kita. Jadi perbuatan kita nggak ada di situ yang bisa membuat kita menjadi memiliki sifat-sifat seperti itu. Itu semua anugerah atau hadiah. Makanya dalam bahasa Arab disebut sebagai hidayah. Hidayah itu sama. Nah, hadiah ini udah diberi, udah dikasih semuanya. Tetapi mau nggak kita itu kemudian diam dan menjalani proses ini sehingga ini bisa dianugerahkan. Nah, makanya saya sudah sampaikan di diskusi awal Idul Fitri adalah sebuah hasil. Harusnya kita bahas juga mengenai proses untuk mencapai hasil ini. Wah, luar biasa. Nah, itu perlu namanya saum di bulan Ramadan, tapi secara hakikat. Ya. Jadi kalau kita udah menjalani saumnya yang benar, maka kita bisa memperoleh hasil Idul Fitri ini, semua itu dianugerahkan. Oke. Jadi kita harus bahas lagi nanti saum Ramadan. Oke. Jadi pesan Mas di Idul Fitri ini gimana nih? Pesannya gimana nih? Simple message aja. Ya, pesannya gini. Kita sudah menjalani Idul Fitri ya. Kemudian saya umurnya udah di atas 40. Udah kali, tapi Idul Fitri itu setiap saat harusnya kesadarannya lebih meningkat. Nah, diskusi kita ini itu untuk meningkatkan kesadaran kita. Betul. Terutama kesadaran kita berdua lah ya. Yes. Saya. Jadi kalau boleh diskusi ini diterima dengan hati yang terbuka, pikiran terbuka. Nah, kalau memang seandainya kita bersedia untuk naik kelas gitu, untuk lebih dalam lagi pemahamannya, ya kita perlu memikirkan lagi, merenungkan lagi apa yang kita diskusikan kali ini, baru kita bisa nanti membicarakan tentang arahnya, lalu kita bicarakan tentang apa yang kita perlu siapkan untuk bisa dianugerahkan Allah hadiah. Oke, Mas, luar biasa banget. Jadi mudah-mudahan Idul Fitri ini tidak hanya bentuknya seremonial, hari raya yang hanya diisi dengan seremoni-seremoni gitu ya kira-kira, tapi mudah-mudahan Idul Fitri kali ini. Boleh dong. Kenapa, Mas? Seremoni boleh. Boleh, tapi kan jangan di situ aja gitu maksudnya. Kan udah 30 kali lebaran misalkan gitu ya, seremoni terus tapi kesadarannya nggak naik. Dan mudah-mudahan benar-benar Id itu kembali mengembalikan kita kepada origin, mengembalikan kita kepada fitrah. Oke, terima kasih banyak. Luar biasa, diskusi Idul Fitrinya nggak selesai satu kali ketemu. Panjang banget. Wah, udah ini kita nggak kemana-mana nih. Oke, Mas Sony, terima kasih banyak. Sampai ketemu di episode yang akan datang. See you, bye-bye. Udah semua. Bye-bye semua, sampai ketemu. Bye.